Shalom, selamat pagi. Bulan ini kita akan berbicara dalam satu seri hidup yang berkenan kepada Tuhan. Hari ini saya dapat kebagian ketaatan. Ketika saya memulai mencoba untuk belajar tentang ketaatan, kalau saudara nanti mau pulang boleh dicoba. Cari Google Search OB gitu ya. Ternyata enggak banyak yang keluar. Kalau saudara coba ketik rebel atau berontak, maka keluarnya sangat banyak saudara. Bahkan kata rebel itu dipakai untuk merek-merek, untuk olahraga-olahraga yang kelihatannya maco. Jadi kata taat itu mencerminkan orang-orang yang lemah, orang-orang yang nurut aja, orang-orang yang tidak punya inisiatif, orang-orang yang takut, maka mereka taat gitu. Tapi ketika saya belajar, saya menemukan untuk taat itu harus kuat. Untuk taat itu harus punya inisiatif. Untuk taat itu harus berani berkorban. Dunia membalikkan apa yang kita punya di dalam pikiran kita. Sehingga kata ketaatan itu bukan sesuatu yang menarik. Tapi mari kita sama-sama belajar tentang ketaatan pada pagi hari ini. Karena saya percaya Tuhan itu mau kita taat bukan supaya kita ini kayak dijadikan dogi gitu ya. Untuk nurut terus tapi dia itu mau kita taat supaya dia bisa dekat sama kita, dia bisa tinggal bersama-sama dengan kita. Di 2 Raja-Raja pasalnya yang kelima, ayatnya yang pertama tentang Naaman. Naaman itu panglima Raja Aram, seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Dia itu memang terpandang, tetapi firman Tuhan katakan dia itu sakit kusta. Raja Aram pada waktu itu mengalahkan bangsa Israel, kepala tentaranya namanya Naaman. Orangnya gagah, kuat, ahli pedang, maco. Mungkin kalau pria saat ini pasti followernya banyak. Tapi di tengah-tengahnya itu ada kata tetapi. Tetapi itu artinya berbalikan dari yang sebelumnya dikatakan tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang sakit kusta. Di dalam kehidupan setiap orang itu pasti ada tetapinya. Ada orang itu ganteng tapi kere. Ada orang itu terkenal tapi keluarganya berantakan. Ada orang itu sukses, tapi bahkan anaknya pun tidak senang sama dia. Ada orang dipuja-puja banyak orang, tapi mungkin malah doginya tidak mau sama dia. Selalu ada tetapi, saudara. Tidak ada orang yang tidak ada tetapinya di dalam hidupnya. Demikian juga dengan Naaman ini. Ada orang ada tetapinya cuma sedikit. Ada orang yang tetapinya banyak, kumbu paket lengkap semuanya ada tetapinya. Apapun keadaan kita pagi hari ini, kita punya 1 tetapi atau punya 5 tetapi, enggak ada masalah. Kita mau belajar dari Naaman bahwa di dalam hidup ini memang ada tetapinya. Tapi di dalam hidup ini juga kita punya keyakinan, kita punya Tuhan. Amin. Kok enggak ada yang percaya? Meskipun banyak tetapinya dalam hidup kita, tapi kita punya Tuhan. Tepuk tangan saudara. Sudah bangun kan ya? Kita punya Tuhan saudara. Saya enggak tahu apa yang terjadi dalam kehidupan kita, tetapi apa yang kita bawa dalam hidup kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita. Setelah itu dikatakan pada waktu orang Aram pergi keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel, ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Jadi pembantu mungkin budak pada zaman itu karena tawanan. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya,
sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Pelayan ini termasuk pelayan yang punya keberanian, saudara. Kalau tadi kita pikir orang-orang yang taat itu orang-orang yang tidak berani, tetapi pembantu ini cukup berani ngomong sama nyonyanya untuk memberitahu tuannya yang mengalahkan bangsa Israel untuk kembali ke Israel menemui nabi supaya dia disembuhkan. Saudara, nyuruh-nyuruh itu kan tidak gampang. Nyuruh-nyuruh bos itu kan susah. Gampang itu nyuruh-nyuruh suami, saudara. Saudara, pembantu ini ngasih tahu nyonyanya, kasih tahu itu suamimu, suruh pergi ke Israel, di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan dia. Kalau sampai pulang tidak sembuh, wanita ini, pembantu ini bisa mati. Tapi dia yakin, karena dia dengar Yehova itu kuasanya luar biasa. Dia memberanikan diri memberitahu nyonyanya, kasih tahu Tuhan, suruh berangkat. Akhirnya istri ngomong sama suaminya. Dia bilang, tadi mbak, tadi di belakang itu pembantu tadi yang kamu tangkap itu, ngomong kamu disuruh ke Israel. Di sana ada nabi yang bisa menyembuhkan engkau. Saudara coba bayangkan ya, perempuan tawanan, ngomong sama nyonyanya. Nyonyanya ngomong sama tuannya, Naaman ini kan pahlawan, orang yang kuasanya luar biasa. Naaman itu tiba-tiba, iya mau aku ya mau. Namanya orang desperate, tahu desperate saudara ya. Kepepet bahasa Perancisnya saudara. Karena dia terpandang tapi dia sakit kusta. Sehebat-hebatnya dia pada zaman itu ketika orang sakit kusta, dia sudah gak ada apa-apanya. Saking dia sudah begitu desperate-nya, dia dengar ada nabi, dia katakan aku mau. Apapun aku mau coba. Orang kalau sudah kepepet, apapun dicoba, saudara. Kemudian, saudara tadi bayangkan pembantu ngomong sama nyonya ngomong sama suami itu gampang. Sekarang suami ini Naaman mau menghadap raja, mau cerita tentang cerita pembantu, saudara. Suami-suami pulang rumah, istri cerita soal pembantu, apa reaksi saudara? Aduh kok pembantu diceritakan terus. Ini sekarang Naaman mau ketemu raja cerita soal pembantu saudara. Dia ngadep sama raja, dia cerita. Dia ngomong sama raja, raja aku mau pergi ke Israel, ngapain? Aku mau ketemu nabi, bilangnya bisa menyembuhkan kustaku. Siapa yang ngomong? Dia tahan-tahan sedikit, pembantu. Dia bilang begitu. Tapi yang luar biasa ketika Tuhan itu sedang beracara, raja ini pun percaya saudara. Katanya tadi, katanya pembantu tadi, raja juga percaya dan dia panggil panitera bikin surat kepada Raja Israel. Supaya nabi itu menyembuhkan panglimaku. Bukan hanya dia menulis surat, dia mengirimkan, di sana dikatakan ayat yang kelima, maka jawab Raja Aram, baik pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel, lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak, 6.000 sikal emas, dan 10 potong pakaian. Saya coba-coba untuk ngitung, saudara. Berapa hadiah yang dibawa? Hari-hari ini emas kan lagi naik daun. Ada yang toko emas di sini? Wah harganya melambung-lambung luar biasa. Tak hitung-hitung kurang lebih M, saudara. 6.000 sikal emas. Nggak main-main, hanya gara-gara cerita pembantu, raja mengeluarkan. Suruh bendahara mengeluarkan hadiah yang begitu besar, bawa kepada Raja Israel, supaya kepala tentaranya, panglimanya yang paling hebat ini bisa disembuhkan. Maka pergilah rombongan itu. Ayat yang ke-8, segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannyalah pesan kepada Raja bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Saudara,
Dikatakan pada waktu raja mendapat kunjungan tadi, raja itu bukannya senang, raja itu merasa itu sebuah jebakan yang akan membuat dia terbunuh. Dan dia mengoyakkan pakaiannya, dia bilang, aku ini apa Tuhan yang bisa menyembuhkan atau membangkitkan orang mati. Tapi saya nggak tahu gimana ceritanya Elisa yang ada tinggal jauh dari istana itu mendengar cerita itu. Zaman itu kan nggak ada media sosial, saudara. Kalau hari ini apa yang terjadi di Amerika, saudara bisa langsung lihat. Tapi pada waktu itu saya nggak tahu siapa yang cerita sama Elisa. Elisa tahu bahwa ada tamu rombongan besar datang ke kerajaan menghadap raja. Dan dia bilang, kenapa kok raja mengoyakkan pakaiannya? Suruh datang, suruh datang. Nanti aku yang beracara. Di sini kita belajar, akhirnya Naaman datang sampai di depan rumahnya Elisa. Ingat ya, sampai di mana? Depan rumahnya Elisa. Nanti kita balik di sana lagi. Yang pertama kita belajar, obedience begins with faith, not with understanding. Ketaatan pada Tuhan itu dimulai dengan iman, bukan dengan pengertian. Kalau kita mau taat dasarnya pengertian, maka seringkali kita nggak pernah bisa mengerti. Karena kita ini nggak pinter. Kasih tahu sebelahnya, bilangnya kamu nggak seberapa pinter. Orang nggak taat itu karena dia pikir dia lebih pinter daripada Tuhan. Maka dari itu ketaatan itu dasarnya adalah iman dan percaya, bukan pengetahuan kita. Karena pengetahuan kita ini sangat terbatas. Orang yang paling pintar pun tidak mengetahui 1% dari ilmu seluruh dunia. Tapi dia sudah merasa lebih pintar dari Tuhan. Ketaatan itu dimulai dari hati, saudara. Keinginan untuk taat. Kalau orang sudah tidak mau taat, pasti alasannya banyak kenapa dia nggak taat. Tapi ketika kita mau melangkah, seringkali kita itu takut. Untuk taat itu kita bisa takut, saudara. Takut salah. Takut nanti kalau kita melangkah, hidup kita hancur. Gideon ketika ditunjuk oleh Tuhan untuk mengalahkan bangsa Midian, memimpin bangsa Israel, dia takut. Dia bilang sama Tuhan, boleh enggak minta tanda? Tuhan tanya tandanya apa? Salah satunya adalah persembahan yang dia berikan sama malaikat dikenakan tongkatnya, persembahan itu dimakan api sampai habis. Tapi Gideon masih tidak yakin untuk tanda itu, dia minta lagi tanda sama Tuhan. Tanda yang kedua dia minta embun itu ada di atas bulu domba, tapi sebelahnya kering semua. Tuhan bilang boleh, maka besok paginya embun itu bulu domba itu menjadi basah, sekelilingnya tanahnya kering. Dia bilang sama Tuhan, bu ngamuk ya Tuhan ya, boleh minta satu kali lagi enggak? Tuhan bilang boleh. Dia minta sekarang tak balik. Yang basah itu pinggirnya tapi bulu dombanya kering. Dan Tuhan berikan tanda itu bagi dia. Tuhan itu mau kita itu taat. Kalau kita enggak sanggup untuk taat, mari kita minta sama Tuhan. Beri aku kekuatan, beri aku kemampuan, beri aku jalan, beri aku tanda, tapi aku mau taat Tuhan. Pertanyaannya apakah kita mau taat atau tidak? Elia belajar untuk melihat kuasa Tuhan dengan tinggal di Sungai Kerit. Pagi dan petang burung mengantarkan makanan kepada dia. Di sana dia belajar untuk taat, bahwa ikut Tuhan, taat kepada Tuhan. Membutuhkan keberanian, tapi Tuhan itu selalu hadir ketika kita taat. Setiap kali saya dapat tugas untuk menyampaikan firman, saya selalu stres, saudara. Saya selalu stres. 2 bulan lalu saya dapat tugas di CW. Waktu itu ngomong tentang financial excellence. Wah, saya seminggu itu stres, apa yang mau tak sampaikan. Pada waktu itu saya pergi mengunjungi anak saya, jadi saya keluarkan seluruh isi dompet saya, kartu-kartunya tak pilihin, KTP sama SIM saya nggak bawa, ganti paspor untuk bawa. Tapi ketika pulang saya cari dompet saya,
Dompet saya enggak ketemu-ketemu, saudara. Dompet kecil, tak cariin ada KTP, ada SIM, ada beberapa kartu, enggak kunjung saya temukan. Saya bongkar seluruh isi lemari, enggak ada. Bongkar seluruh, semua yang bisa saya bongkar enggak ketemu. Saya ingat, anak saya pernah earphone-nya hilang, tak kasih tahu, kamu sudah doa belum? Cepat doa. Dan dia doa, saudara, ketemu earphone-nya. Kemudian dia bilang, tadi yang hilang 2, Dedi, sekarang baru ketemu 1. Saya bilang doa lagi. Dia doa lagi, ketemu lagi, saudara. Kemudian saya ingat, saya ngajari kalau anak saya hilang, tak suruh dia berdoa. Istri saya tanya, kamu sudah berdoa belum? Saya tak berdoa. Saya berdoa selama berhari-hari, bongkar semua yang saya bisa bongkar. Nggak kunjung ketemu itu dompet, saudara. Sampai Sabtu malam, minggunya saya ada pelayanan. Minggu malam itu setelah makan saya ngantuk luar biasa. Saya bilang sama istri saya tak tidur setengah jam dulu ya. Nanti tolong bangun Nono. Saya tidur. Di dalam tidur saya ini jarang mimpi, saudara. Tiba-tiba saya bermimpi. Di dalam tas saya itu, saya ngerogoh ke bawah, keluar ketemu dompet tadi. Saya begitu bangun, istri saya tanya, kayak apa? Sudah enak apa? Sik, sebentar, aku tak nyari tas tadi itu. Saya cari tasnya, saudara. Saya masukkan tangan saya, di posisi tepat waktu saya bermimpi, saya keluarkan, saya temukan dompet saya. Saudara, terima kasih yang untuk tepuk tangan. Mungkin ada yang bilang kan ketepaan, Pak. Saya enggak apa-apa, saudara bilang ketepaan atau enggak apa-apa bagi saya. Cuma saya merasa Tuhan itu memberikan kekuatan bagi kita selangkah demi selangkah di dalam pergumulan kehidupan kita. Seperti Gideon minta tanda sama Tuhan, Tuhan itu memberikan tanda-tanda untuk menguatkan diri kita. Kalau kita minta tanda karena kita mau taat, saya jamin 100% engkau akan melihat tandanya. Karena Tuhan mencari hati yang mau taat kepada Dia. Tadi kita ngomong Naaman sampai mana, saudara? Sampai di depan rumahnya Elisa ya. Dikatakan Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya. Lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar sungai-sungai Damsyik lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Elisa ini nabi yang agak sedikit beda, saudara. Dia punya tamunya ini orang penting. Dia juga dengar bahwa raja itu mengoyakkan pakaiannya. Dia juga pasti dengar bahwa tamunya ini datang dengan tidak tangan hampa tapi membawa hadiah yang luar biasa. Dia kasih hadiah 6.000 sikal emas dan sekarang datang ke tempatnya dia. Saudara, kalau kita ngomong lah ya logikanya, ada tamu minta disembuhkan bawa 6.000 sikal emas, kalau kita bisa nyembuhkan kira-kira kita dapat berapa? Ya minimal 10% lah kayak gitu ya. Tapi Elisa ini kukuai, saudara, aneh lah ya. Dia enggak nyediain kopi atau terang bulan, keluar aja enggak mau, saudara. Dia cuma kasih tahu bujangnya keluar, kasih tahu suruh mandi di sungai Yordan. Kalau saudara jadi Elisa, kira-kira apa yang saudara lakukan? Ruang tamu dibersihin dulu, betul saudara ya? Sediakan makanan-makanan yang enak, kasih kopi, suruh masuk ngopi dulu, nanti aja sore sudah enggak panas, baru mandi di sungai Yordan, tak sediakan anduk sekali, kan gitu saudara. Tapi Elisa enggak mau tahu. Dia sengaja tidak keluar, suruh bujangnya aja yang keluar kasih tahu. Naaman ini kan orang penting, biasanya dilayani, biasanya dihormati, raja aja lo nurut ngirim hadiah begitu besar. Sekarang datang di rumah Nabi Elisa, dan Elisa keluar aja enggak mau. Marah dia, marah. Di sana kita belajar, ketika kita itu disuruh taat, kita membiarkan emosi kita, kepintaran kita, logika kita menguasai kita.
Atau kita mau belajar untuk merendahkan diri dan mulai belajar untuk taat. Ini ada dua jalan, yang satu lebar, yang satu sempit. Dikatakan yang lebar itu banyak yang lewat, tapi ujungnya kebinasaan. Yang sempit itu sedikit yang lewat, tapi di sana ada kehidupan. Saya coba-coba suruh ChatGPT yang gambar, mentafsirkan ayat ini, kemudian ChatGPT yang gambar. Yang dikatakan banyak itu ternyata orangnya sangat banyak, saudara. Jalanan yang lebar itu sampai macet. Tapi di jalan yang sempit itu, ini tafsirannya ChatGPT, yang kelihatan cuma orangnya 3, saudara. Berarti sedikit sekali. Semoga yang ada di ruangan ini kita semua ikut jalan yang sempit, amin. Loh, kok sedikit yang amin. Semoga semua yang di ruangan ini kita jalan di jalan yang sempit, amin. Nah gitu loh saudara. Supaya ChatGPT-nya yang salah, kan gitu. Saudara, banyak orang bilang percaya sama Tuhan. Tapi apa sungguh-sungguh kita mau taat sama Tuhan? Percaya sama taat itu dua hal yang berbeda. Percaya itu gampang ngomongnya, taat itu sulit melakukannya. Tapi Tuhan itu mau kita belajar untuk taat. Saya pernah cerita ini, satu kali saya itu lagi ujian. Pas lagi ujian, final exam, capek belajar, saya turun ke kafetaria, minum kopi. Di seberang ruangan kafetaria yang penuh dengan orang belajar itu duduk 4 orang. Anak-anak pejabat dari Jakarta. Ketika saya duduk, saya lihat mereka, saya kenal, tahulah sama mereka. Karena 1 sama 4. Saya orang biasa, itu anak-anak pejabat. Saya kemudian nego sama Tuhan. Tuhan tunggu ya, setelah nanti final, nanti tak parani untuk ngomong. Ya saya nggak tahu Tuhan ngomong apa, intinya saya cepat-cepat balik belajar, nggak jadi ngomong sama mereka. Liburan saudara, setelah final exam liburan. Saya dapat berita, pada waktu liburan itu 4 orang ini jalan-jalan. Di highway ada kijang melintas, mobilnya terbalik menghindari kijang. Anak itu meninggal. Teman-temannya nggak berani pulang Jakarta karena diancam. Saya menyesal. Kenapa kok saya tidak taat ya? Apa yang risiko terburuk ketika saya datang dan mengenalkan Yesus kepada mereka? Jawabannya bisa ya, bisa tidak. Satu kali lagi saya pulang dari sekolah, sudah malam. Saya jalan dari bis ke apartemen. Tiba-tiba saya mendengar untuk saya berbelok ke rumah salah seorang teman saya, anak dari Malaysia. Pada waktu itu mungkin karena anak dari Malaysia bukan anak pejabat, enggak begitu menakutkan saudara. Saya datang ke sana. Saya datang ke sana, saya ngomong-ngomong sebentar, anak ini memutuskan untuk memberikan hidupnya kepada Tuhan Yesus. Dalam hidup ini kita belajar, ada kalanya kita gagal, ada kalanya kita mau taat. Tapi biarlah pagi hari ini kita mengambil satu keputusan, untuk hidup taat kepada Tuhan. Tuhan lebih pintar dari kita. Jangan pakai kemampuan kita, logika kita untuk menentukan mau taat atau tidak. Biarlah iman kita yang menuntun kita. Apapun risikonya, aku mau taat. Yang kedua, ketaatan itu mengubah dirimu sebelum mengubah keadaanmu. Obedience transform you before it changes your circumstances. Yang dirubah itu harus di dalam dulu, baru yang di sekeliling. Seringkali kita bilang, Tuhan ubah sekelilingku, ubah keadaanku, ubah pasanganku, ubah bosku, ubah keadaan ekonomi. Bagi Tuhan itu semua gampang. Yang paling sulit untuk Tuhan lakukan adalah mengubah apa yang ada dalam hati kita. Apakah kita mau jadi orang-orang yang taat? Ketaatan itu menyiapkan hidup kita untuk jadi panggung Tuhan, menunjukkan kuasanya. Mari kita belajar untuk taat. Ketika Naaman itu kemudian
mendengar apa yang dikatakan oleh Elisa dan dia marah. Tapi bujangnya itu mengatakan demikian. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah Naaman memandikan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan. Ketika Naaman mulai menerima tadi, dia mulai taat, dia mulai turun ke sungai itu, memutuskan untuk melakukan apa yang dikatakan oleh Elisa. Tidak masuk akal. Sungai-sungai di Damsyik lebih baik. Mungkin sungainya airnya lebih jernih daripada Yordan. Daripada masuk sungai keruh, kan lebih baik di rumah, mandinya lebih bersih. Tapi hari itu dia katakan, aku mau taat. Enggak masuk akal, enggak apa-apa, aku mau taat. Aku akan coba untuk masuk. Saudara bisa bayangkan, mungkin bagi kita pikir demikian. Apa sulitnya sih masuk ke sungai Yordan? Tapi bagi dia orang yang punya pangkat tinggi, orang yang terhormat. Bayangkan kalau dia masuk ke sungai Yordan dan keluar dan kustanya masih tinggal, menjadi omongan bagi semua orang. Bahwa Naaman ini bukan hanya kusta, tapi juga oon, saudara. Betul enggak, saudara? Bukan main-main loh, saudara. Kan kita cuma pikir, kenapa dia cuma masuk aja loh kok enggak mau. Dia memikirkan semuanya apa yang terjadi kalau aku enggak sembuh. Apa yang aku harus sampaikan kepada raja. Tapi akhirnya dia memutuskan, aku mau. Ketika sesuatu yang di dalam ini mulai berubah, maka sekeliling kita ini pun Tuhan mulai ubahkan. Kalau hari-hari ini kita berdoa, rasanya tidak Tuhan menjawab. Jangan-jangan memang Tuhan gak akan jawab. Tuhan gak akan merubah sekeliling kita. Sebelum dia bisa merubah hati, sikap hati kita, attitude kita kepada Tuhan. Kalau itu berubah, maka dengan mudah Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Ketaatan membuka jalan untuk pemeliharaan dan kuasa Tuhan. Ketika kita mulai taat, alam semesta mulai berubah. Suasana sekeliling kita mulai berubah. Pasangan kita mulai berubah. Anak-anak kita mulai berubah. Semuanya mulai berubah, dimulai dari aku. Kalau aku mengeraskan hatiku, kalau aku tidak mau bertobat, kalau aku tidak mau taat, meskipun aku berdoa, langit akan tertutup dan tidak ada jawaban. Putuskan hari ini, ketika kita memutuskan untuk mau berubah, maka mujizat mulai terjadi. Saya punya teman cukup dekat pada waktu mulai di MDC. Dia memutuskan untuk sekolah Alkitab. Lulus dari sekolah Alkitab, dia jadi gembala. Tapi di dalam perjalanannya dia menggembalakan, banyak hal terjadi. Dia mulai sakit hati. Dia mulai merasa dikhianati. Dan lain sebagainya. Orang kalau sudah sakit hati nggak bisa disembuhkan, saudara. Dia memutuskan, gak usah Tuhan-Tuhanan. Dari pendeta jadi orang yang nggak ke gereja sama sekali. Teman-temannya mengingatkan dia, ayo ke gereja, gak usah Tuhan-Tuhanan. Yang penting aku jadi orang baik. Pernah dengar yang kayak gitu-gitu banyak ya, saudara ya. Dia pintar masak, dia buka depot. Depotnya laris, saudara. Buka depot lagi, 2 depotnya laris. Anak-anaknya lahir, anaknya yang paling kecil lahir dengan sebuah kelainan. Anak ini enggak kunjung bisa jalan, enggak kunjung bisa berdiri, enggak bisa ngomong juga. Dia cerita, aku bawa kemana-mana, Cip. Ke Jakarta, aku bawa ke Singapura, cari dokter. Enggak ada yang bilang ini ada sakitnya. Anak ini normal tapi dia enggak bisa. Ngomong enggak bisa, jalan enggak bisa. Teman-temannya bilang ayo balik ke gereja. Cari Tuhan lagi. Dia bilang wis enggak usah. Tapi kedua anaknya yang besar dia antarkan tiap minggu ke sekolah minggu. Tapi dia enggak mau masuk gedung gereja.
Sampai satu hari dia bilang, aku memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Pagi itu aku putuskan, aku mau ke gereja. Maka ketika aku siap-siap, aku pakai celana panjangku, anakku merangkak masuk, dia bilang. Anak ini bukan hanya tidak bisa ngomong, tidak bisa jalan. Kalau buang air itu di mana-mana, tidak karena dia tidak ngomong. Jadi dia bilang pagi itu anakku merangkak masuk, aku lagi pakai celana panjangku. Dan anakku pegang celana panjangku di ujungnya. Dan memegang celana itu untuk dia bisa naik berdiri. Ketika dia sudah bisa berdiri, dia panggil papa. Pertama kalinya aku dengar anak ini panggil papa. Aku nangis, aku histeris. Mamanya masuk, mamanya juga nangis. Pertama kali anak ini panggil papa. Beberapa hari kemudian dia bisa panggil mama. Permulaan itu adalah permulaan yang baru bagi hidupnya. Ketika dia memutuskan untuk kembali kepada Tuhan. Dia tidak lakukan apa-apa. Anak ini bisa mulai berbicara. Anak ini bisa mulai panggil mama. Anak ini bisa mulai jalan. Anak ini bisa mulai ngomong, ma pupup, ma pipis. Dan anak ini tumbuh menjadi anak yang pandai. Menjadi atlet e-game, e-sport. Mewakili daerahnya dapat medali di Papua. Saat ini bekerja sebagai atlet e-sport. Saya percaya tidak ada yang terlalu sulit bagi Tuhan. Yang paling sulit adalah mengubahkan hati orang yang keras. Yang tidak mau untuk diubahkan. 2 Raja-Raja 5 ayat 14, maka turunlah Naaman memandikan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Bagi Naaman 1 kali dia memasukkan dirinya, dia keluar, dia lihat masih ada kusta. 2 kali masih ada kusta. Tapi dia ingat suruh 7 kali. Saudara bisa bayangkan ketika ke-7 kalinya dia masuk, apa yang ada perasaan di dalam dirinya. Tapi ketika dia keluar, dia melihat bahwa seluruh tubuhnya sudah tahir. Kita belajar ketaatan itu membawa sebuah mujizat. Kita juga membaca tentang seorang janda di Sarfat yang miskin, yang tinggal punya seikat tepung dan sedikit minyak. Ketika Nabi Elia datang dan meminta dari dia roti yang pertama. Tidak masuk akal saudara, orang yang sudah mau mati dia bilang ini yang aku akan lakukan hari ini. Membuat roti aku dan anakku akan makan, setelah itu aku akan mati, kita akan mati. Tapi Nabi Elia ini lumayan ya jadi tamu, tidak ada sungkane. Dia bilang enggak apa-apa kamu mau mati, mau apa, yang penting roti pertama untuk aku. Kalau saudara punya tamu kayak gitu mungkin kita usir kan gitu ya saudara ya. Tapi janda ini dapat janji. Kalau dia berikan roti yang pertama, maka tepung dan minyak itu tidak kunjung akan habis. Dan dia memutuskan hari itu untuk taat sama apa yang Nabi katakan. Dan dia buatkan roti. Dia bagikan roti yang pertama untuk Nabi Elia. Dan dikatakan bahwa tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Tapi seringkali saya kemudian berpikir, seringkali kita ngomong taat. Kalau kamu taat memberikan persembahan, nanti kamu diberkati. Kalau kamu taat melayani, nanti kamu disembuhkan. Kalau kamu taat melayani, engkau akan melihat banyak mujizat. Iming-imingnya kan banyak saudara. Saya coba bayangkan, ada orang-orang dikasih tahu, kalau kamu taat nanti diberkati. Dia bilang begini, ngapain? Aku gak usah taat loh, soge gak karu-karuan. Gak usah Tuhan pun aku akan hidup dengan enak. Ada orang dikasih tahu, kalau kamu taat, kamu bisa sehat. Loh aku lebih sehat daripada orang-orang Kristen. Ngapain harus taat baru sehat? Saya percaya ketika kita taat, Tuhan berikan hal-hal baik dalam kehidupan kita. Tapi itu bukan goal daripada ketaatan. Ketaatan bukan satu performa yang kita bisa ukur, kita dapat nilai berapa. Ketaatan juga bukan supaya kita dapat berkat lebih banyak.
Ketaatan juga bukan supaya kita disembuhkan, anak-anak kita baik-baik semua. Tapi ada satu hal yang Tuhan mau kita belajar pagi hari ini. Dari Yohanes 14 ayat 15 dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Dan Bapakku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Ada orang karena taat, dia kehilangan hartanya. Ada orang karena taat, dia masuk penjara. Ada orang karena taat, dia kehilangan nyawanya karena dia berani memberitakan Injil. Kalau taat hanya berbicara supaya kita diberkati, maka kita hitung-hitungan sama Tuhan. Tapi Tuhan katakan demikian, kalau engkau mengasihi aku dan engkau taat kepada firman-Ku, maka aku akan mengasihi engkau dan akan tinggal bersama-sama dengan engkau. Saya punya teman sekamar waktu saya kuliah. Orang Indonesia tinggal di Singapura. Keluarganya kaya sekali. Kalau di Singapura apartemen mahal, rumahnya landed house. Sekali saya datang, rumahnya dia, kokonya, cecenya, memenya, rumahnya papanya satu deret landed house semua besar-besar. Teman sekamar, saudara. Satu hari dia kirim berita, ini belum ada WA, dia bilang sama teman-teman, aku mau pindah ke Vietnam. Saya kira, lu ngapain, mau usaha bisnis apa enggak? Aku percaya Tuhan suruh aku datang merintis di Vietnam. Kalau kalian kirim email, jangan singgung-singgung tentang Tuhan, aku bisa masuk penjara. Beberapa tahun dia pindah Vietnam, dia bawa istrinya, anaknya. Anaknya yang kecil lahir di Vietnam. Dan anaknya autis, saudara. Harusnya orang yang berkorban untuk Tuhan tidak punya masalah, betul saudara ya. Tapi dia punya masalah. Setelah beberapa tahun, dia kasih tahu kita, aku mau pindah untuk memulai pelayanan yang baru. Pindah mana? Pindah Myanmar, saudara. Vietnam kurang jelek, harus cari yang lebih jelek. Kita yang di Indonesia pengen Singapura, yang dari Singapura mau ke Myanmar. Dunia ini memang luar biasa. Saya tanya kenapa pindah Myanmar? Aku mau pelayanan, memulai perintisan di Myanmar. Sampai setelah sekian tahun gereja di Myanmar mulai jadi, dia bilang, aku mau balik Singapura. Karena anakku harus bisa belajar untuk menangani autisnya. Dia balik Singapura, kita ketemuan lagi. Terakhir saya kontak dia waktu saya di Singapura, namanya Song. Song, kamu di mana sekarang? Ayo ketemu. Dia bilang, aku nggak di Singapura lagi, Cip. Loh di mana? Aku pindah ke Penang. Aku bawa keluarga, aku pindah ke Penang. Kita bikin sekolah untuk menampung para refugee, orang-orang dari Myanmar. Saya nggak melihat dia semakin diberkati. Saya tidak melihat bahwa dia semakin banyak mengalami mujizat. Tapi mungkin satu hal yang kadang kita kehilangan, yaitu Tuhan berjanji bahwa dia akan tinggal bersama-sama dengan kita. Apa yang paling penting dalam hidupmu? Apakah Tuhan itu yang paling penting? Apakah berkat-berkatnya saja yang penting? Yang penting aku bisa keluar dari masalahku, aku diberkati, aku mau taat. Tapi kita belajar, ketaatan yang terbesar adalah Yesus mati untuk dosaku. Untuk dosa kita semua. Dia bisa memilih untuk tidak, tapi pada akhirnya dia katakan, bukan kehendakku, tapi kehendakmu ya Tuhan. Dan dia akhirnya memilih untuk mati bagi kita. Ketaatan bukan orang yang untuk orang kaleng-kaleng, orang-orang lemah, bukan. Ketaatan butuh orang yang kuat. Ketaatan bukan untuk orang yang enggak punya inisiatif. Ketaatan untuk orang-orang yang punya komitmen tinggi.
Karena ketaatan itu butuh pengorbanan. Ketaatan itu butuh kasih. Ketaatan bukan berbicara tentang mentaati peraturan. Ketaatan berbicara tentang relationship. Seberapa jauh kita mau mengenal Dia. Semakin kita taat, semakin dekat Tuhan kepada kita. Pagi hari ini, apapun keadaan kita, mungkin kita butuh mujizat kesembuhan seperti Naaman. Dengarkan suara Tuhan, taati suara Tuhan. Kalau hari ini kita butuh, karena keluarga kita berantakan, kita butuh mujizat. Taat sama Tuhan, Tuhan bisa pulihkan. Tapi kalau semuanya sudah baik-baik saja, mungkin kita perlu taat untuk mulai berkorban. Karena kita percaya apa yang kita lakukan membawa kita dekat kepada Tuhan. Mari kita bangkit berdiri.